Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 14 Desember 2021. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Tuhanku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu menaungi kami sampai saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Karena saat kami membaca dan kami merenungkan sabda-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga memohon Kau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 24. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu
bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya memberi judul renungan kita adalah harga sebuah kesetiaan. Saudara-saudara, ada kisah heroik dan ada kisah haru di seputar erupsi Gunung Semeru. Salah satunya adalah kisah yang viral itu, kisah tentang Rumini dan Salamah. Rumini adalah seorang wanita muda berusia kurang lebih 27 tahun. Sedangkan Salamah adalah ibu Rumini yang berusia 70 tahun. Saudara, keduanya adalah masyarakat terdampak yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Mereka adalah warga desa Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Pada tanggal 4 Desember ketika erupsi itu terjadi, semua warga desa Curah Kobokan mengungsi. Dan karena itu Salamah memerintahkan kepada Rumini anaknya itu untuk berlari mengungsi. Salamah berkata kepada anaknya, "Nduk, anakku Rumini melayu, selamatkan dirimu. Larilah, selamatkan dirimu. Aku wis tuwa, ora bisa melayu. Muga-muga diparingi rahayu." Rumini yang diperintah lari menyelamatkan diri oleh ibunya itu kemudian menjawab, "Mboten, Bu. Tidak, Bu. Raga niki iso mlayu, pisah kalian ibu. Tapi ati niki mboten saged pisah kalian ibu. Kula mboten tega ninggal ibu." Keesokan harinya, masyarakat menemukan Rumini dan ibunya sudah meninggal dalam posisi saling berpelukan. Mereka meninggal di dalam rumahnya akibat tertimpa bahan-bahan bangunan rumah yang runtuh karena erupsi. Demi kesetiaan, Rumini rela berkorban untuk bersama-sama dengan ibunya. Kesetiaan seringkali harus dibayar dengan harga, dan harganya itu adalah pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus, menjadi pribadi yang setia itu penting. Menjadi pribadi yang setia itu disenangi oleh Tuhan dan sesama. Kalau kita memiliki orang-orang yang setia, betapa kita senang memiliki suami, memiliki istri yang setia, seorang bos memiliki karyawan yang setia, sebuah gereja atau jemaat memiliki para pelayan-pelayan yang setia. Semuanya itu mendatangkan sukacita. Saudara-saudara,
untuk menjadi pribadi yang setia dan untuk membuktikan kesetiaan itu tidak mudah. Paulus di dalam pelayanannya mengalami tantangan yang luar biasa untuk menunjukkan kesetiaannya. Kita tahu kisah Paulus yang dulu bernama Saulus. Ketika di dalam pertobatannya pertama-tama ketika ia harus mengalami tidak bisa melihat itu, ia sempat mengalami penolakan ketika Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus itu. Ananias berkata bahwa bukankah orang ini yang memiliki rekam jejak jahat sebagai penganiaya jemaat. Ketika Paulus sudah pelayanan, dia sempat ditolak oleh jemaat di Korintus. Di dalam pelayanannya yang terus ia kerjakan, kurang lebih 14 tahun, baru kerasulannya itu diakui oleh jemaat dan rasul lain yang ada di Yerusalem. Paling tidak itu yang dicatat di dalam surat Galatia 2 ayat 1. 14 tahun saudara, untuk menunjukkan kesetiaan. Dia sudah 14 tahun melayani dan baru diakui sebagai rasul. Diperhitungkan, dipandang. Saudara, kalau itu terjadi terhadap kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apakah kita punya kesabaran untuk tetap setia melayani sampai 14 tahun baru diterima pelayanannya sebagai rasul? Artinya saudara, Rasul Paulus di dalam merintis jalan kesetiaan itu panjang, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, lengkap dengan penyangkalan diri. Dan itu mampu Rasul Paulus lakukan karena ia punya tekad, ia punya komitmen yang kuat untuk bekerja bagi Kristus. Karena itu Rasul Paulus pernah berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, menjadi pribadi yang setia itu memang tidak mudah. Karena itu pertanyaannya bagaimana di dalam kehidupan kita sehingga kita semakin hari semakin nyata menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita miliki dan kita tingkatkan? Saudaraku, kita akan semakin setia kepada Kristus kalau di dalam hidup kita benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar jatuh cinta kepada pribadi seseorang, tentu kita akan semakin setia. Kalau kita benar-benar memiliki pengalaman yang indah dan kita menikmati relasi yang intim dengan Tuhan, maka kasih Kristus itu memampukan kita untuk melekat bagi Dia. Dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Dan pengalaman iman itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 39. Kasih Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kasih Kristus yang menawan hati kita itu membuat kita itu menjadi semakin kesengsem, semakin jatuh cinta, semakin kagum akan kebesaran Tuhan. Kita memiliki kesukarelaan untuk menyerahkan hidup kita kepada pribadi yang kita kasih itu. Karena itu dengan sukacita, seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, dia dengan sukacita dan sukarela memberikan hidupnya menjadi pasangan yang setia.
kesukacitaan yang meluap dari dalam hati kita itu kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Dan itu nampak dalam wujud kesetiaan, loyalitas, dan totalitas. Saudaraku, pelayanan Paulus kepada orang Yahudi di Roma itu menunjukkan bahwa ia begitu setia kepada Injil Tuhan Yesus. Sama seperti Rumini yang mendekap Salamah sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memakai Paulus, di mana Paulus mendekap Injil Kristus itu juga sampai akhir pelayanannya. Saudara-saudara, Injil memang ditujukan kepada semua bangsa. Tetapi yang pertama-tama Injil itu ditujukan kepada orang Yahudi. Karena itu Paulus setia. Dia tetap memberitakan Injil kabar baik itu kepada orang Yahudi. Kepada mereka yang tinggal di Roma. Rasul Paulus sekalipun di ayat 19 dikatakan ditentang orang-orang sebangsanya, tetapi keadaan itu tidak membuat Paulus undur patah semangat. Sebaliknya ia tetap bekerja setia melayani Tuhan, menaburkan Injil bagi orang-orang yang ia jumpai. Di dalam keadaan yang tidak ideal sekalipun, hidup di rumah tumpangan, semacam rumah pengungsian, semacam penjara kota, Paulus tetap memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dikatakan di ayat 23, kepada sejumlah besar orang yang datang kepadanya itu, Paulus menerangkan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai pusat kerajaan Allah. Paulus ada di penjara kota, tetapi hidupnya tidak terkungkung, tidak tertekan, dan tidak tertawan. Ada keleluasaan, ada kebebasan. Justru hatinya yang telah jatuh cinta kepada Kristus itu, yang telah menawannya, Kristus telah menawannya. Dalam arti tidak bisa tenang jika ia belum memberitakan Kristus. Penjara tetap membuat Paulus eksis dan produktif untuk melayani jemaat melalui surat-suratnya. Termasuk ketika ia menulis surat kepada jemaat Efesus, itu diyakini ditulis dari penjara Roma. Artinya apa? Penjara, tempat yang sesungguhnya tidak mengenakkan, di mana banyak orang mengeluh, di mana mungkin orang yang berada di sana minta dikasihani. Bagi Paulus, hal itu tidak berlaku. Bagi Paulus, dia melihat bahwa jiwa yang terpenjara karena dosa dan belum menerima Injil jauh lebih menderita dan patut dikasihani. Karena itu, Paulus melayani jiwa-jiwa yang terpenjara itu dengan Injil yang membebaskan. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan ini tadi dikatakan bahwa Paulus melayani orang banyak itu dari pagi sampai sore. Orang bekerja tentu ada waktunya. Pemerintah dalam undang-undang tenaga kerja membuat peraturan tentang jam kerja. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus bekerja melayani Tuhan itu bukan saja dengan sepenuh hati, tetapi juga dengan sepenuh waktu, totalitas dan penuh loyalitas. Paulus untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus itu membuat ia bersedia memberi diri dan tersedia, available,
bagi pekerjaan Kristus. Paulus melakukan pelayanan seperti petani yang menggarap sawah, yang pergi dari rumah. Itu sejak pagi-pagi buta. Orang Jawa bilang, isu utuk-utuk. Artinya matahari mungkin belum bersinar. Sampai sore hari, sampai menjelang gelap di mana matahari terbenam. Paulus bekerja tanpa mengenal waktu. Dan menariknya, Paulus tidak buru-buru berorientasi kepada hasil, tetapi ia tetap setia menjalani setiap proses pekerjaannya. Sekalipun di ayat 24 dikatakan ada yang dapat diyakinkan Paulus tentang Yesus sebagai Mesias, dan yang lain ada yang tidak percaya. Tetapi hal itu tidak membuatnya berhenti melayani. Ia mengerjakan tugasnya sebagai seorang penabur benih Injil, benih kerajaan Allah. Dan buktinya, Paulus tetap setia melanjutkan pemberitaan Injil kepada orang Yahudi di Roma. Sekalipun di antara mereka ada yang tidak percaya. Tetapi puji Tuhan, ada juga mereka yang kemudian memberi diri percaya kepada Kristus. Saudaraku, jika kita ingin menjadi pribadi yang setia bagi Kristus, maka kita harus setia. Kita harus bersabar menanggung segala sesuatu, termasuk di dalamnya kita tetap menjadi orang-orang yang rela berkorban. Dan pengalaman kita di dalam menikmati kasih Kristus akan memampukan kita untuk tetap menjadi pribadi yang setia. Sebab kita yakin Allah kita adalah pribadi yang setia, yang di dalam anugerah pertolongannya Ia memberikan pertolongan kepada kita supaya kita dimampukan untuk menjadi setia sampai akhir. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Ia akan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang setia, masuklah bersama dengan Tuanmu, nikmatilah kebahagiaan bersamanya." Mari kita menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di tengah budaya pragmatisme, di tengah semangat hidup dunia yang penuh dengan oportunisme, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sangat jarang, langka mempraktekkan kesetiaan hidup. Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, setia di dalam iman kami, setia di dalam pelayanan kami, setia terhadap keluarga kami, setia kepada pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan kami boleh menjadi orang yang juga setia untuk bersaksi tentang Injil Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tetap setia dari mulanya dan sampai selama-lamanya. Ajari kepada kami ya Tuhan, untuk terus setia mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, entah itu kecil atau besar. Tuhan
tolong beri kemampuan kepada kami untuk mengerjakan secara bertanggung jawab. Kami berdoa untuk masyarakat, terutama ya Tuhan untuk gerejamu menjelang Natal dan Tahun Baru. Berikan situasi yang aman dan tenang, sehingga masyarakat dapat melayani dan merayakan Natal dalam kesederhanaan, supaya gereja-gereja Tuhan tetap bisa memaknai peristiwa Natal dengan baik. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19, Tuhan kendalikan sehingga tidak menjadi sesuatu yang membuat masyarakat Kristiani ketakutan untuk melakukan ibadah Natal. Kami berdoa juga supaya penanganan bencana alam boleh Tuhan tolong para korban mendapatkan pertolongan baik dari pemerintah maupun relawan, supaya mereka boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk recovery atau pemulihan-pemulihan di tempat bencana. Tuhan yang menolong sehingga keadaan masyarakat menjadi jauh lebih baik. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Shalom.